Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini penuh dengan cobaan? Masalah datang bertubi-tubi. Usaha seret, keluarga bermasalah, kesehatan terganggu. Sampai-sampai kita bertanya dalam hati, apakah ini ujian dari Allah? Atau jangan-jangan ini azab karena dosa-dosa kita? Banyak orang tidak menyadari bahwa ujian dan azab itu sekilas tampak sama. Keduanya bisa berupa kesulitan, penderitaan, atau musibah. Tapi sebenarnya, ada perbedaan besar di antara keduanya. Kalau ini ujian, berarti Allah sedang mengangkat derajat kita. Tapi kalau ini azab, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Lalu, bagaimana cara kita mengetahuinya? Apa tanda-tanda yang membedakan antara ujian dan azab? Di video ini kita akan membahasnya secara mendalam, agar kita tidak salah memahami apa yang sedang Allah berikan kepada kita. Mari kita mulai pembahasannya. Perbedaan ujian dan azab. Allah menciptakan kehidupan ini sebagai tempat ujian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tapi tidak semua kesulitan yang kita alami itu adalah ujian. Sebagian bisa jadi adalah azab dari Allah, sebagai bentuk peringatan bagi mereka yang lalai. Lalu, bagaimana cara membedakan keduanya? Pertama, kita harus paham bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah menguji hambanya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menghapus dosa, mengangkat derajat, dan membuatnya lebih dekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karena hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah para nabi dan orang-orang saleh. Mereka menghadapi cobaan yang berat, bukan karena mereka berdosa, tetapi karena Allah ingin meningkatkan derajat mereka. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang sangat lama. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Dan bahkan Rasulullah sendiri diuji dengan kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Sebaliknya, azab datang sebagai peringatan atau hukuman bagi mereka yang terus-menerus dalam kelalaian dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri, melainkan penduduknya dalam keadaan zalim." Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Azab seringkali datang setelah seseorang atau suatu kaum melakukan kemaksiatan tanpa ada niat untuk bertobat. Contohnya adalah kaum Ad, Samud, dan kaum Nabi Lut yang dihancurkan karena menolak kebenaran dan hidup dalam kemaksiatan. Selain itu, azab juga seringkali membuat hati seseorang semakin gelisah dan tidak tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Thoha ayat 124. Jadi cara terbaik untuk membedakan antara ujian dan azab adalah dengan melihat bagaimana kita merespons musibah tersebut. Jika kesulitan membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak berdoa, semakin bersyukur, maka itu adalah ujian yang membawa kebaikan. Tapi kalau kesulitan justru membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin malas ibadah, dan semakin tenggelam dalam dosa, maka kita harus segera sadar dan introspeksi diri, karena bisa jadi itu adalah azab yang Allah turunkan, agar kita segera bertobat sebelum terlambat. Tanda-tanda ujian dari Allah. Sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan untuk mengetahui apakah yang sedang kita alami ini adalah ujian dari Allah. Ujian itu datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk menguatkan.
Kalau kita menyikapinya dengan benar, ujian bisa menjadi jalan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah dan meraih kebaikan yang lebih besar. Nah, apa saja tanda-tanda kalau kesulitan yang kita alami adalah ujian? Hati tetap merasa tenang meskipun sedang menghadapi kesulitan. Ini salah satu tanda yang paling jelas. Kalau musibah yang kita alami datang sebagai ujian, biasanya Allah berikan ketenangan dalam hati. Ya, mungkin tetap ada rasa sedih, tetap ada rasa sakit, tetap ada perjuangan yang berat. Tapi di dalam hati, ada keyakinan bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Allah. Kita tahu bahwa setiap cobaan pasti ada akhirnya, dan ada sesuatu yang lebih baik yang sedang Allah siapkan untuk kita. Mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Coba kita perhatikan, saat kita sedang mengalami kesulitan, apakah kita jadi lebih banyak berdoa? Apakah kita jadi lebih sering mengingat Allah? Apakah kita mulai rajin membaca Al-Quran dan berusaha memperbaiki sholat kita? Kalau jawabannya iya, besar kemungkinan ini adalah ujian yang bertujuan agar kita semakin dekat kepadanya. Karena salah satu hikmah dari ujian adalah membuat kita kembali kepada Allah. Kadang manusia itu baru sadar ketika dia diuji. Ketika hidupnya terlalu nyaman, dia lupa bahwa semua yang dia miliki adalah pemberian Allah. Maka, Allah memberikan ujian agar kita ingat kepadanya. Kesabaran kita semakin bertambah, dan iman kita semakin kuat. Orang yang sedang diuji biasanya semakin belajar untuk bersabar. Mungkin awalnya berat, mungkin awalnya ada air mata, tapi lama-lama dia sadar bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Justru yang bisa mengubah segalanya adalah mendekat kepada Allah dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sering menyebut bahwa Dia mencintai orang-orang yang sabar. Dan kalau kita perhatikan, semakin kita bersabar, semakin kuat iman kita. Kita jadi lebih memahami arti hidup, lebih bisa menerima takdir, dan lebih yakin bahwa di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Ada kemudahan di balik kesulitan. Ini janji Allah yang tidak akan pernah meleset. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Mungkin kita belum melihat kemudahannya sekarang, tapi kalau kita bersabar dan tetap bertawakal, kita akan melihat bagaimana Allah membuka jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan seringkali, setelah melewati ujian, kita justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Hati tetap lembut dan tidak mudah putus asa. Ujian yang datang dari Allah biasanya tidak membuat hati kita menjadi keras atau penuh dengan kebencian. Sebaliknya, hati kita tetap lembut dan bisa menerima kenyataan. Kita tetap bisa berprasangka baik kepada Allah. Tetap bisa melihat sisi positif dari kejadian yang kita alami, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi hidup. Sebaliknya, kalau kita merasa semakin putus asa, semakin kehilangan arah, semakin merasa bahwa hidup ini tidak adil, bisa jadi kita perlu mengevaluasi diri. Jangan-jangan ini bukan sekadar ujian, tapi peringatan agar kita segera kembali kepada Allah. Mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pernah nggak kita melihat orang yang setelah mengalami musibah, justru menjadi lebih baik? Misalnya, ada orang yang dulunya jauh dari agama, tapi setelah diuji dengan kehilangan atau sakit, dia mulai mendekat kepada Allah, mulai memperbaiki ibadahnya, mulai meninggalkan maksiat. Itulah salah satu tanda bahwa ujian yang dia alami adalah bentuk kasih sayang Allah. Ujian yang datang dari Allah memang berat, tapi kalau kita bisa melewatinya dengan sabar dan ikhlas, kita akan keluar dari ujian itu sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Bisa datang dalam bentuk kesulitan maupun kesenangan. Nah, ini yang sering orang lupa. Kita biasanya menganggap bahwa ujian itu hanya berupa musibah, kehilangan, atau penderitaan. Padahal, kesenangan juga bisa menjadi ujian. Kekayaan, jabatan, ketenaran, kesehatan, semuanya bisa menjadi ujian. Kalau kita diberi kelapangan rezeki, apakah kita menjadi lebih dermawan atau malah semakin pelit?
Kalau kita diberi jabatan tinggi, apakah kita semakin rendah hati atau justru semakin sombong? Kalau kita diberi kesehatan, apakah kita menggunakannya untuk beribadah atau malah untuk bermaksiat? Itulah ujian yang sering tidak kita sadari. Kalau dalam kondisi senang kita tetap ingat kepada Allah, tetap bersyukur, tetap rendah hati, berarti kita berhasil melewati ujian itu. Tapi kalau sebaliknya, kita harus segera introspeksi diri. Menghapus dosa-dosa yang lalu. Seringkali kita lupa bahwa setiap manusia pasti memiliki dosa. Dan salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa kita adalah dengan memberikan ujian. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, sekecil apapun itu, bisa menjadi penghapus dosa. Bahkan kalau kita tertusuk duri saja bisa menjadi penghapus dosa, apalagi kalau kita mengalami ujian yang lebih besar. Maka, jangan pernah merasa bahwa ujian itu adalah sesuatu yang buruk. Justru, bisa jadi itulah cara Allah membersihkan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dari semua tanda-tanda ini, kita bisa melihat bahwa ujian sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Justru, ujian adalah bentuk kasih sayang Allah, agar kita semakin dekat kepadanya dan mendapatkan kebaikan yang lebih besar di masa depan. Jadi, kalau kita sedang diuji, jangan buru-buru mengeluh atau merasa bahwa hidup ini tidak adil. Sebaliknya, lihatlah dari sisi positifnya. Bisa jadi, inilah cara Allah untuk mengangkat derajat kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Tanda-tanda azab dari Allah. Azab tidak datang tanpa sebab. Biasanya, azab turun sebagai akibat dari perbuatan manusia yang terus-menerus melakukan kesalahan dan tidak mau kembali ke jalan yang benar. Berikut adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa musibah yang dialami bisa jadi merupakan azab dari Allah. Hati terasa gelisah, tidak tenang, dan dipenuhi ketakutan yang mendalam. Orang yang terkena azab sering merasakan kegelisahan yang luar biasa. Hatinya tidak merasa damai meskipun sudah berusaha mencari pelarian. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya dan sering muncul perasaan takut yang tidak jelas penyebabnya. Semakin jauh dari Allah dan merasa malas dalam beribadah. Jika suatu musibah justru membuat seseorang semakin enggan mendekat kepada Allah, itu bisa menjadi tanda bahwa musibah tersebut adalah azab. Alih-alih memperbaiki diri, ia malah semakin lalai. Jarang berdoa, malas membaca Al-Quran dan mulai meninggalkan kewajiban-kewajibannya dalam agama. Muncul sikap menyalahkan takdir dan merasa tidak adil. Orang yang mendapat azab cenderung menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Allah. Ia merasa hidupnya penuh ketidakadilan, bertanya-tanya mengapa Allah menimpakan kesulitan kepadanya, dan tidak menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari ketetapannya. Tidak ada perbaikan dalam diri, meskipun sudah mengalami kesulitan berkali-kali. Salah satu tanda azab adalah ketika seseorang terus mengalami musibah, tetapi tetap tidak berubah. Meskipun sudah mengalami berbagai kesulitan, ia tetap melakukan dosa yang sama, tetap berbuat zalim kepada orang lain, dan tetap tidak mau mendekat kepada Allah. Sering tertimpa musibah yang bertubi-tubi tanpa jeda. Musibah yang terus-menerus datang tanpa ada kesempatan untuk bernapas bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang memberikan peringatan keras. Bukan sekadar ujian biasa, tetapi peringatan agar segera kembali kepadanya. Jika seseorang merasa hidupnya terus dikejar masalah tanpa henti, ini adalah saatnya untuk benar-benar introspeksi diri. Kehilangan keberkahan dalam hidup. Segala sesuatu yang dimiliki terasa tidak bermanfaat. Rezeki yang didapat cepat habis tanpa tahu kemana perginya. Pekerjaan terasa sulit meskipun sudah berusaha. Hubungan dengan keluarga atau orang sekitar menjadi buruk. Dan hidup terasa hampa meskipun memiliki banyak hal. Ini bisa menjadi tanda bahwa Allah telah mencabut keberkahan dari hidupnya sebagai bentuk azab. Mudah terjerumus ke dalam keburukan dan semakin sulit keluar dari maksiat. Jika seseorang terus-menerus melakukan dosa,
dan semakin sulit untuk berhenti, ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang membiarkannya dalam kesesatan. Hatinya menjadi keras, sulit menerima nasihat dan justru menikmati perbuatan maksiat tanpa rasa bersalah. Merasa selalu dipenuhi dengan masalah dan konflik dalam kehidupan. Orang yang terkena azab sering mengalami berbagai masalah yang datang dari segala arah, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Ia sering terlibat dalam konflik, merasa orang lain tidak menyukainya, atau bahkan menjadi penyebab pertengkaran dimanapun ia berada. Tertutup dari kebaikan dan sulit mendapatkan hidayah. Ketika seseorang sudah mulai sulit menerima nasihat, tidak lagi tertarik untuk mendengarkan kebaikan, dan merasa nyaman dalam kemaksiatan, ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang membiarkannya dalam kesesatan. Hatinya tertutup dari cahaya kebenaran, sehingga semakin sulit untuk kembali kepada jalan yang benar. Tanda-tanda ini bukan untuk menakuti, tetapi sebagai pengingat agar kita segera kembali kepada Allah sebelum terlambat. Jika merasakan beberapa tanda ini dalam hidup, maka sudah saatnya untuk melakukan introspeksi, memperbanyak istighfar, dan memohon ampun kepada Allah agar dijauhkan dari azabnya. Bagaimana cara menghadapinya? Apapun yang kita alami, baik itu ujian maupun azab, hal terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kesulitan dengan cara yang benar. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jika kita merasa bahwa musibah yang datang adalah akibat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah bertaubat dengan tulus. Taubat yang diterima Allah adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang disertai dengan penyesalan mendalam, berhenti dari dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Perbanyak istighfar dan doa agar Allah mengampuni kesalahan kita. Meningkatkan hubungan dengan Allah. Saat menghadapi kesulitan, jadikan momen ini sebagai cara untuk lebih mendekat kepada Allah. Perbanyak salat, khususnya salat sunnah seperti tahajud dan duha, karena salat adalah cara terbaik untuk meminta pertolongannya. Selain itu, sering-seringlah membaca Al-Quran dan mentadabburinya, karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan ketenangan bagi hati yang gelisah. Bersabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Musibah bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita. Sebaliknya, ini bisa menjadi bentuk kasih sayangnya agar kita kembali kepadanya. Dalam setiap cobaan, selalu ada hikmah yang mungkin belum kita pahami. Bersabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap teguh menjalani hidup dengan keyakinan bahwa ada kebaikan di balik semua yang terjadi. Memperbaiki ibadah dan ketaatan. Jika sebelumnya kita sering lalai dalam sholat, kurang membaca Al-Quran, atau jarang bersedekah, maka musibah ini bisa menjadi pengingat untuk memperbaiki diri. Jadikan kesulitan sebagai titik balik untuk lebih taat kepada Allah. Mulai dengan memperbaiki salat 5 waktu, menjaga keikhlasan dalam ibadah, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Memperbanyak doa dan zikir. Doa adalah senjata orang beriman. Dalam menghadapi kesulitan, jangan pernah berhenti berdoa dan memohon pertolongan Allah. Perbanyak zikir, terutama zikir pagi dan petang, karena zikir dapat menjadi pelindung dari berbagai kesulitan dan mendatangkan ketenangan hati. Bacaan seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, dapat memberikan kekuatan saat menghadapi cobaan berat. Bersedekah dan membantu orang lain. Sedekah adalah salah satu cara yang bisa mengangkat musibah. Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah dapat menolak bala. Ketika kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Tidak harus dengan harta, kita bisa bersedekah dengan tenaga, ilmu, atau sekadar senyuman yang membuat orang lain merasa lebih baik. Mengintrospeksi diri dan mencari hikmah di balik kejadian. Setiap musibah pasti membawa pelajaran. Cobalah untuk merenung dan mencari tahu apa yang bisa dipetik dari kesulitan ini.
Apakah ini cara Allah untuk mengingatkan kita agar lebih bersyukur? Apakah ini ujian agar kita menjadi lebih sabar dan kuat? Ataukah ini peringatan agar kita segera meninggalkan dosa-dosa yang sering kita anggap sepele? Menghindari keluhan dan menyalahkan takdir. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat menghadapi musibah adalah mengeluh dan menyalahkan keadaan. Ingatlah bahwa setiap cobaan sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Daripada mengeluh, lebih baik mencari solusi dan memperbaiki diri agar bisa keluar dari kesulitan dengan lebih baik. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, kita bisa menghadapi setiap cobaan dengan lebih tenang dan bijak. Yang terpenting adalah selalu berusaha memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa mendapatkan pertolongan dan rahmat-Nya. Setiap kesulitan dalam hidup adalah kesempatan untuk kita lebih mendekat kepada Allah. Jika kita sabar dan ikhlas, ujian akan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Tapi, jika kita lalai, musibah bisa menjadi peringatan keras. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jadi jangan pernah lelah untuk terus introspeksi diri dan memperbaiki ibadah. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya dalam kesulitan tanpa alasan. Yuk, sama-sama kita belajar, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepadanya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari sebarkan kebaikan, karena siapa tahu ada satu kalimat yang bisa menyentuh hati seseorang dan mengubah hidupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.